Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang hormati para kiai, para sesepuh, para asatidz wal asatidah, wabil khusus sahibul maqam, sahibul wilayah, keluarga besar musola apa kenarane Al-Karomah, ingkang kula hormati para asatidz wal asatidah, wabil khusus akhil mahbub Kang Ustaz Arifin, Kang Ustaz Nasirin, ingkang kula hormati para imam manaqib, ingkang kula hormati orang tua kula Bapak Sinaragung selaku koordinator Kabupaten Indramayu, dan rekan-rekan sahabat-sahabat sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kula datang panjenengan sami. Dan tak lupa pula yang saya hormati dan saya banggakan jamaah manaqib yang semua mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula yang saya tunggu-tunggu barokah karomai guru dan orang tua kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi, mata'anallahu bituli hayati, ingkang kula hormati guru dan orang tua kula Kiai Haji Dr. Hendarsoan Gunawan SMSI atau Abah Kombes, mata'anallahu bituli hayati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kumpul bareng dalam rangka taqarrubillah, zikir datang Gusti Allah, eling datang Gusti Allah, media kita untuk mengenal Allah lebih jauh, yaitu dengan wasilah daripada manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Mudah-mudahan kedatangan kita ke musala yang penuh barokah ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat masalam tak lupa marilah kita sanjungkan keridhaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Para jamaah sekalian ingkang kula hormati, mengapa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan contoh oleh Allah? Mengapa Nabi Muhammad dijadikan contoh oleh Allah untuk kita, dan apa yang kita ambil dari contoh Nabi Muhammad pada konteks kekinian? Kunci tulis mono bae. Alasan pertama, kenapa Nabi Allah Muhammad dijadikan contoh oleh Allah? Alasan pertama, contoh. Ayam dijadikan contoh ning wedhus. Pantes beli singongkon baik berarti beli bener. Ayam dijadikan contoh ayam maning. Wedhus jadikan contoh wedhus. Manusia dijadikan contoh oleh manusia. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia sama seperti kita, betul? Nah ini kan manusia. Nabi Muhammad itu bukan malaikat, bukan jin, tapi beliau adalah manusia. Basyarun lakal basyar, manusia biasa, tapi beda bibit bobote kelawan umat. Contoh maning manusia, Nabi Muhammad makan, kita Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Tidure Kanjeng Nabi matane merem tapi hatine beli benah
turu beli pernah tidur kita matane turu hatine kebluk. Iku makanya basarun nakal basar manusia biasa tapi beda bobot babat dan kualitasnya. Itulah sebabnya kanjeng Nabi Muhammad SAW dijadikan contoh oleh Allah untuk umatnya, untuk dijadikan sebagai gambaran bagi umatnya dalam kehidupannya sehari-hari. Gimana? Contoh keloro kanjeng Nabi Allah Muhammad keringetan, kita umatnya Keringet. bedanya apa? Keringet ya. Keringet kanjeng Nabi harum pak minyak wangi kasturi pengendung anak minyak wangi keringetnya kanjeng Nabi. keringetnya kita mau langsung wiwak. kok beda pak Langi. laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dijadikan uswah, dijadikan contoh kanjeng Nabi Allah Muhammad oleh Allah. Ya, bedain konon. Mau kanjeng Nabi turu, kita turu. Turu kanjeng Nabi matanya melek, hatinya beli pernah turu. Umatnya matanya turu, hatinya turu. Kebluk, subuh kawanan. Boleh? Gede banget ya. Astaga. Oh, duduk tulisan sapa ulah dewek bahkan turun bahkan sholat subuh kadang-kadang jam 5 kadang jam 6 apa mana bahkan tas miang-miangan kadang setengah 6 betang kula pun mah duduk. Saya percaya musola apa kena al karomah iki bakal subuh musola ki belanja baca apa paling subuh kiki paling enaknya apa bu? Apa maning bakal begini tas main bola kalau wadon kalau lanang ya lagi yang payah bakal apa arahnya kan adus isuk-isuk ya adus hadas apa maning di waktu subuh itu anak setan sing tukang ganggu wong lagi turu arane siapa wasnan kok bisa wasan sih pak iku anak neng kitab nason hebat karangan Syekh Nawawi Al-Bantani iku dijelaskan dalam kitab di dalam makalah tersebut bahwa anak putus setan itu terdiri dari sangang turunan bapak nenek boyongnya setan wasnan iku arane Abu Murrah setan sing tukang ganggu wayah subuh arane wasnan wasnan anak maning setan sing ganggu bakal nimbangan wong irok nimbangi belanjaan kan timbangannya bukan iku arane jalambur Anak maning gasip. anak maning gasim Bagus. arane anak 9. Nah, menurut orang saya buka kitab Nasul Hebat Syekh Nawawi Al-Bantani syarah daripada Syekh siapa ya itu. Nah jadi kenapa balik maning laptop kanjeng Nabi keringetnya bak harum minyak kasturi contoh maning kanjeng Nabi idu kita idu kanjeng Nabi obat idue kita duduk pula sih ngomong pun lagi sana wajib nah ini idue siapa gua kaji oh Pagung Wangi Bisa tiba. sudah tiba kenapa kok bisa dijadikan obat Kang pernah suatu ketika kanjeng Nabi hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau hijrah ke Gua Hiro, Gua Tur. Sampai di Gua Hiro, pas kanjeng Nabi arep mancing dibeloleh dengan Abu Bakar. Nanti dulu aku kanjeng Nabi, kenapa ya Abu Bakar? Saya dulu yang lebih dulu masuk ke Gua
gua tersebut karena khawatir anak kalajengking atau satuan-satuan sing berbahaya. Guys, wah dibersihin. Kayak Abu Bakar masuk ke gua tersebut, dibersihkan semua. Ternyata benar pas lagi bersih itu cokot nang kalajengking. Arane kalajengking Arab gede-gede beli. Enak tuh menang baik. Wis bersih-bersih, tas dicopot nang kalajengking bersih-bersih wis naik mana sudah ya Kanjeng Nabi, mangga silakan masuk. Pas masuk lagi duduk sudah Kanjeng Nabi deleng raine Abu Bakar, kenapa kok pucat ditakon nang Sayyidina Ali, Abu Bakar kenapa sampean pucat pasti, kenapa orang senang kita ajak mainnya, senang Kanjeng Nabi, kenapa udi nang kafir Quraisy beli Kanjeng Nabi kok sampai menang baik dicokot Kanjeng Nabi ki nang apa nang kalajengking sia ngomong arep mau isin kula ngomong datang panjenengan wes nenek ditarik telunjukkan Kanjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim. Waras tuntas kita diidui nang Kanjeng, lamun kita sing idui waras banget tabok. Nah, kenapa dijadikan bisa menjadi obat itu sejarahnya ketika Abu Bakar dicopot digigit nang kalajengking langsung seketika diidui nang Kanjeng Nabi waras ketika. Subhanallah, idui Kanjeng Nabi wangi uyuh Kanjeng Nabi uyuh kita uyuh naik Kanjeng Nabi wangi uyuh kita anu maning tas mangan cering mampu anwain. Ketika ada cerita mana nih, suatu ketika sahabat Kanjeng Nabi arep minum aus orang kejagan marah mengkanjeng Nabi dan dia pengen minum, pengen jaluk minum nih Kanjeng Nabi. Assalamualaikum Kanjeng Nabi, assalamualaikum Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi kabarannya langka dibuka Kanjeng Nabi oleh sahabat rumah Kanjeng Nabi langka pepe di banyu anak banyu tingdur ning sore peranti tempat tidur wah ning apa kan yang pengen kan longan ya model bukan aku Arab dua orang Arab kan kayak basko model tapi sing apa emas dia bokor terbuat dari emas. Wah campuran ada banyak diminum bismillah mabuk apa ki wangi payah minum tok sampai entok waduh wangi payah minum akhirnya Kanjeng Nabi harus tas minum habis Kanjeng Nabi itu assalamualaikum sampai lagi apa mantan Kanjeng Nabi saya haus meminta air sama panjenengan langka akhirnya anak banyu ki banyak sampean masya Allah itu banyu ki wangi banget insya Allah kamu dijamin masuk surga lantaran minum uyune Kanjeng Nabi. Masya Allah uyune Kanjeng Nabi harum bak minyak wangi kasturi uyune Kang Ustadz Rudiman pasti masuk surga. Apa Kanjeng Nabi jadikan contoh oleh Allah untuk umatnya. Inilah PR kita, minyak fisik motivasi kita. Kenapa Kanjeng lakot aku Rasulullah bin Ustadz fi Rasulillah uswatun hasanah. Kanjeng Nabi itu jadikan contoh umatnya. Ya. Nah, kita sebagai lakunya umat Kanjeng Nabi, yuk sama-sama bagaimana kita mencontohkan Kanjeng Nabi semasa hidupnya, baik apabila kita menjalankan sunnah baik fi'liyah, qauliyah maupun takririah, kita harus jalankan. Jamanin Kang, jalanin sunnah Kanjeng Nabi, wajib baik, kadang 5 waktu, kadang 4 waktu. Iya badan? Bicara sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Dari Kanjeng Nabi, sholatlah kamu seperti apa yang kau melihat aku sholat. Sholat Kanjeng Nabi sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam atau dalam hukum Islam, bahwa sholat itu adalah merupakan salah satu kewajiban dan ada komponen dalam rukun Islam, merupakan rukun Islam yang ke nomor 2. Pinter kita misalnya. Mawal Islam, mawal kanun Islam, apa rukun Islam? Anda syahadu la ilaha illallah wa iqamus. Nah ini nomor 2. Ketika
Sholat merupakan salah satu rukun dan merupakan satu kewajiban. Ini ketika kita mengerjakan amalan sholat, berarti kita mendapat pahala. Konsekuensinya ketika kita meninggalkan daripada perkara sholat, berarti akan mendapat dosa. Karena arkanul Islam, rukun merupakan salah satu kewajiban yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat dosa. Beda dengan sunnah, kalau kita kerjakan pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Nah ini sing sifatnya rukun, sing sifatnya wajib, umat Kanjeng Nabi baik masih baik ana sing ninggalaken. Bahwa sholat terdiri dari 5, terdiri dari berapa rakaat? 17 rakaat. Jumlahnya 17 rakaat, terdiri dari 5 waktu yang sudah ditentukan waktunya. Dan dampak kita mengerjakan sholat, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas ya, Quran kisah ngomong sedunia sholat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tapi kenapa kong kita kan STMJ sholatnya di WC, STMJ sholat terus maksiat jalan. Jadi sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti kalau misalkan ada orang sholat di sisi lain dia masih mengerjakan maksiat, berarti sholatnya dipertanyakan. Al-Quran jelas, inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bagaimana dulu sesuai dengan inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya syarat rukun sholat harus dijalani, syarat rukun wudhu harus dibenahi. Iki kita bicara syariat. Ketika syariat kita itu sudah menuju kesempurnaan, maka dengan sendirinya kita akan menuju ke tingkatan toreko. Apa itu toreko? Iki amalan manakib yang kita jalankan setiap malam Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, inilah media kita. Takhur bilang bahwa torik itu jalan menuju menuju berumah, duduk, menuju dok busa, duduk. Torikon ilal jannah, menuju surga. Torikoh ini. Makanya sebelum kita menuju torikoh, syariat dibenahi. Apa syarat? Itu amalan sholat 5 waktu harus ditegakkan, harus ditutugakan. Kadang kan gula bayar nakon nih bocah-bocahnya. Nah, sholat pirang waktu, 5 waktu. Sira wis pirang waktu. Berong waktu pak. Anak mana yang betulung waktu pak. Anak mana sih nggak takut pak. Jujur bu, nggak takut. Gimana kita membentuk karakter seorang siswa sementara dia kewajiban dalam hal sholat aja belum menuju kesempurnaan. Mau bapak ibu kemana? Duhur masih insyaAllah, asar masih gandang, maghrib kepegelan, isya turun, subuh kawanan. Pria harus membentuk karakter seorang anak menjadi anak walidun soleh, sementara bapak mboke masih durung 5 waktu. Inilah merupakan cermin bagi kita. Ini bukan? Ujian ya. Ini merupakan cermin bagi kita. Maka inilah media manakib ini adalah merupakan media thariqul ilal jannah. Ya. Berarti niat kita berzikir, niat kita takarrub Allah itu niatnya satu. Ridha Allah, mencari ridhonya Allah. Ada pengen ikut zikir, pengen sugi. Dites sama Gusti Allah sekalian, pas pikir bilang apa, selagi salat zikir, dimet ekonomi dengan Gusti Allah. Uji dikit gini, tekan dikit gini. Kadang kan kita orang mampu, kadang kita orang kuat. Kita wis pirang-pirang balik, pirang tahun kita milu zikir menghaki orang sugi-sugi. Sini digelatih dunia, coba digelatih ridhonya Allah. Maka udah jelas dalam satu hadis dikatakan dalam wakilah dikatakan bahwasanya salatun tufarijul khusus, ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kesulitan orang di dalam dunia. Salah satunya adalah zikrullah. Zikir datang Gusti Allah, eling datang Gusti. Itu ya. Salatun tufarijul khusus, ada 3 perkara yang bisa menghilangkan seseorang kesulitan.
Yang pertama zikrullah, yang kedua liqaul auliya, yang keempat walikul hudadul hukama. Yang pertama zikrullah, yang kedua adalah marki ke wali-wali Gusti Allah, dekati para makam mulia Gusti Allah atau ziarah ke makam Gusti Allah. Yang ketiga adalah mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Poin yang pertama adalah zikrullah, eling datang Gusti Allah. Apa sih zikir kepada Allah? Hai makunta, di mana kita berada. Bukan hanya kita di sini aja kita zikir sama Allah. Di luar majlis, di luar musola, di luar masjid pun kita harus zikrullah. Eling datang Gusti Allah. Ingat datang Gusti Allah. Hai makunta, di mana saja kita berada. Nah, salah satunya adalah manakib media kita taqarrub ila Allah. Kalau Allah sudah ridho apa yang kita baca, kalau Allah sudah ridho apa yang kita jalankan, kalau Allah ridho apa yang kita zikirkan, apa yang kita ingatkan dari Gusti Allah, insya Allah apapun yang kita minta, ud'uni astajib lakum. Makanya tujuan kita zikir itu jangan orientasi tujuannya ke ekonomi. Orang ketemu kone, wah tiri dijajal, dites sama Gusti Allah. Sejauh mana ini kemampuan seorang hambaku yang lagi dekat denganku, saya ambil ekonominya, saya ambil hartanya. Kalau kita terus baik, harap anak duit terus zikir, insya Allah. Ketika sudah menemukan pada titik di mana satu titik suluk datang Gusti Allah, maka Allah akan bukakan sir rahasia dari Gusti Allah datang kita. Nah, makanya yuk dengan kita berzikir di malam tahun baru ini adalah merupakan tahun baru pergantian tahun di bulan Masehi, ya, bukan bulan Muharram. Kalau kita sebenarnya ulang tahun itu kan Muharram, orang itu Muharram. Cuma karena mungkin sudah merupakan satu adat atau tradisi wong-wong bengen, jadi sudah dilumrahkan. Tapi bukan berarti kita melarang, tidak, enggak. Silakan saja. Cuma yang ini salah kaprah, salah pahamnya kita orang Islam ini, kok bulan Muharram malah sepi, sing bulan Masehi malah ramai. Ini yang harus kita sikapi bersama. Makanya di bulan pergantian tahun ini merupakan salah satu bertambahnya umur, berkurangnya jatah kita urip di alam dunia. Jangan kita senang, wah bertambah umur, bertambah dewasa, bertambah ini. Bukan, justru bertambahnya kita umur, berkurangnya jatah kita urip di alam dunia. Kita nggak tahu umur itu sirullah. Karena ada 3 perkara. Apa? Jodoh, mati, rezeki adalah sirullah, rahasianya Gusti Allah. Termasuk mati kita nggak tahu. Bisa jadi saya belakangan atau saya kari, sampean duluan atau kebalikannya, sampean duluan saya kebelakangan, kan gitu. Nah, makanya dari sinilah rahasia itu adalah merupakan rahasianya Gusti Allah. Makanya dengan sisa umur kita yang sangat singkat ini kita pergunakan taqarrub ila Allah wa fawwidu amri ila Allah. Jadi segala urusan kita pasrah datang Gusti Allah. Ketika kita sudah pasrah ke dalam Gusti Allah, insya Allah back to Gusti Allah, Allah akan menambah, Allah akan membalas apa yang kita eksplorasikan dari kita kepada Gusti Allah. Allah akan membalas segala perbuatan yang kita perbuat. Oleh karena itu di malam tahun baru ini yuk sama-sama kita muhasabah, kita introspeksi diri kita, di mana kekurangan kita, di mana keganjilan kita, di mana kekurangan kita selama ini dalam hal ekonomi, dalam hal bebaturan atau dalam hal segala hal. Yuk di malam tahun baru ini mungkin menjadikan salah satu motivasi atau dorongan kita untuk selalu eling datang Gusti Allah haitsu ma kunta, di mana kita saja berada. Ini saja mungkin sekedar sebagai motivasi untuk kita semua, mudah-mudahan bisa menjadikan titik pelajaran buat kita ke depannya. Yang penting istaqimu fastaqimna, beristiqomalah dalam segala sesuatu perbuatan yang lebih baik, insya Allah Allah akan tolong. Yang surullah tansurkum, siapa orang yang menolong agama Allah, Allah akan menolong pada orang tersebut. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang istiqomah dalam hal berbuat kebaikan, terutama di dalam berzikir manakib. Mudah-mudahan insya Allah kalau kita sudah benar-benar menuju pada taqarrub ila Allah, thariqun ilal jannah, maka kita akan menuju tingkatan ibadah yang selanjutnya adalah hakikat dan menuju ke ma'rifat billah.
Insya Allah mudah-mudahan kita selalu mendapat perlindungan dari Allah, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiq lahu min thalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Jemaah Manakib, hidup Abah Junaidi Al-Baghdadi.